Bekerjalah ya Tuhan, nyatakan kuasa-Mu saat kami memuji menyembah-Mu Tuhan. Kami rindukan Engkau malam ini Tuhan, melebihi hari-hari yang lalu Tuhan. Oh Rabaya Syakarabata Karabaya Syakarabakarabaya. Oh Syakarabata Karabaya Syakarabo. Oh Shikarabo. Haleluya, haleluya. Saya mengajak setiap kita mulai angkat suara sembah Tuhan. Saya mengajak setiap umat Tuhan, mari mulai naikkan pujian-Mu, penyembahan-Mu bagi Tuhan. Kami hendak mengucap syukur malam ini ya Tuhan. Kami hendak menaikkan pujian syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Sebab Engkau baik ya Tuhan. Tak pernah Kau biarkan kami, tak pernah Kau tinggalkan kami. Kau selalu ada, Kau yang menolong setiap kami, Kau yang menuntun setiap jalan kami. Setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Mari umat Tuhan bersama-sama nyanyikan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesus. Engkau yang mengalami kebaikan Tuhan, mari nyanyikan, mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari dengan segenap hati kita boleh memuji menyembah Tuhan. Angkat pujian ini bersama-sama. Terima kasih
kasih Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidup. Bersama-sama kita angkat tangan bagi Tuhan, kita nyanyikan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab malam ini Tuhan adakan bagi kita. Lagi untuk Tuhan, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab malam ini Tuhan adakan sekali lagi ucapkan terima kasih. Ya Yesus, sebab malam ini Tuhan adakan syukur. Sebab malam ini Tuhan adakan syukur. Kami bersyukur buat malam ini. Sebab malam ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu Yesus. Segala pujian syukur bagimu Tuhan, bagimu Yesus. Haleluya. Terima kasih. Oh, Rabaya Syarabata Karabaka Rabaya 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 Rabo. Hiya Rabaya Syarabaka Rabaya 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 Rabo. Oh, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau pujian kami naikkan pujian syukur di hadapan-Mu buat kebaikan-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara bersama-sama mulai angkat suaramu di rumah-rumah. Penuhi tempat engkau beribadah dengan nyanyianmu. Penuhi tempat engkau beribadah dengan penyembahanmu kepada Tuhan. Biar malam ini menjadi pujian penyembahan yang menyukakan hati Tuhan.
Mari mulai sama-sama kita sembah Tuhan. Mari mulai sama-sama naikkan syukur kepada Tuhan. Naikkan pujianmu, naikkan penyembahanmu. Angkat yang terbaik buat Tuhan, sebab Dia baik, Dia baik. Rabaya syarabaya rabaya ramo, hiya rabaya syarabata karabaya rabaya ramo. Semua karena anugerah-Mu Tuhan, semua karena kebaikan-Mu, kami bersyukur. Setiamu yang Kau curahkan bagi setiap kami Tuhan. Berkat kebaikan dan pertolongan-Mu tak pernah berakhir ya Tuhan. Rahmat-Mu selalu baru bagi setiap kami. Kami melihat kebaikan-Mu di sepanjang hari-hari kami. Kami rasakan kebaikan-Mu Tuhan. Kami rasakan kasih-Mu. Syarabaya rabaya rabaya syarabata karabaya rabo, hiya rabaya 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 rabo. Haleluya. Hiya rabaya rabaya shi rabata karabaka rabaka rabaya mo, hiya rabaka rabata karabaka rabaya syarabaya rabo. Layak Engkau disembah, Kau dipuji. Layaklah Kau menerima pujian penyembahan kami. Layaklah Kau menerima persembahan kami. Oh haleluya. Syarabata karabaya rabaya rabaya syarabaya rabaya rabo, hiya rabaya rabaya rabo. Ya sebab dengan apakah kami dapat membalas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami? Segala yang Tuhan kerjakan bagi setiap kita. Sebab dengan apakah kita dapat membalas semuanya itu? Selain dengan pujian, penyembahan, ibadah yang kita bawa di hadapannya. Yesus, ya Yesus. Syakarabata karabaya rabaya syarabaya rabaya 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 rabo, hiya rabaya rabo. Haleluya. Hiya rabaya 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 rabo. Kami bersyukur Tuhan, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu yang kami rasakan di sepanjang jalan hidup kami. Syakarabaya rabaya 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 rabo, hiya rabaya rabaya syarabata karabaka rabaya rabaya rabo, hiya rabaya rabaya rabo. Membawa kami terus Tuhan berjalan bersama-Mu. Engkau yang terus memegang tangan kami, Engkau yang terus menyertai kami Tuhan. Hiya rabaya rabaya syarabaya rabaya rabo. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan. Sungguh kami bersyukur kepadamu. Hiya rabaya 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 shi, hiya rabata karabaya
Ya Tuhan, tiada terukur kebaikan-Mu, tak terhitung segala yang Tuhan kerjakan. Sungguh kami bersyukur. Haleluya. Ya Rabaya syarabata karabaya rabaya syarabo. Ya Rabaya rabo. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Malam ini Tuhan kami menyadari betapa Tuhan baik. Kami bersyukur buat hidup yang boleh kami jalani bersama dengan Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau terus beserta dengan kami. Kami tidak perlu takut. Kami tidak perlu khawatir ya Tuhan. Engkau yang memberikan kekuatan baru, pengharapan baru bagi setiap kami Tuhan. Lebih lagi kami mau memuji menyembah-Mu Tuhan. Kami kembalikan segala pujian, segala hormat, kemuliaan dan pengagungan hanya bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur dan siap memuji Tuhan. Umat Tuhan yang mau lebih lagi memuji-muji Tuhan bersama-sama katakan amin. Engkau yang mengalami kebaikan Tuhan dan siap memuji menyembah Tuhan, sekali lagi boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Dia Tuhan kita yang sungguh baik, sangat baik. Yang percaya sorakan ha. Sebab Dia Tuhan yang baik. Untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya. Mari Bapak Ibu sama-sama tepuk tangan buat Tuhan. Mari dengan segenap hati memuji Tuhan. Mari sama-sama katakan. Memasuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan. Dialah sukacitaku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setia. Lagi umat Tuhan angkat jempolmu, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal selamanya. Sekali lagi yang merasakan kebaikan Tuhan dari tempatmu sorakan mari nyanyikan. Ku nyanyikan dengan hati yang bersyukur. Kebaikannya di sepanjang hidupku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya lagi, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya bagi setiap kita, sebab Dia baik. Kasih setianya kekal, kasihnya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, Yesus, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Umat Tuhan di rumah-rumah boleh angkat jempolnya buat Tuhan. Nyanyikan sebab Dia baik. Kasih setianya kekal.
Mari bersama-sama kita siapkan hati kita. Malam ini kami datang Tuhan. Kami rindu kebenaran firman-Mu untuk mengajari setiap kami. Untuk menuntun kami menjalani hari-hari yang ada di hadapan kami Tuhan. Lewat pujian ini kami mau katakan bahwa Engkau sanggup. Yesus sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kami. Oh Jesus. Shikarabata karabaya syakarabaya rabaya syarabapa karaboya rabayas. Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan, nyanyikan Dia sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Engkau sanggup Tuhan, Engkau sanggup. Iralabasyandara. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita percaya dimanapun kita berada saat ini, kuasa Tuhan sanggup terus memulihkan setiap kita. Kuasa Tuhan terus menghibur setiap saya dan saudara, menghibur setiap umat Tuhan dimanapun berada saat ini, baik yang mengikuti Zoom maupun yang mengikuti live streaming. Mari kita angkat tangan kita. Mari sekali lagi kita hampiri Tuhan kita di dalam doa penyembahan kita. Mari angkat tangan, sembah Dia, fokus sama Tuhan lebih lagi malam hari ini. Kirialamo si kirianalamo. Haleluya Tuhan. Kiralalama yasi. Haleluya. Kau memberi kekuatan, Kau yang menjamah, Kau yang memulihkan, bahkan Kau yang menyegarkan setiap kami malam hari ini ya Tuhan. Uralaba syandara lalaba kata syandara lalaba yandara raraba. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Oh, ralabasyanda, ralabayanda, dadadada. Dimanapun kita berada, kalau dengan kesungguhan hati kita menyembah Dia, kita mencari wajahnya, nama Tuhan ditinggikan, Dia akan menarik jiwa datang kepadanya. Itu kita semua, jiwa kita dibawa Tuhan, mendekat kepadanya. Oh, rayalama syandana lalama. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, oh, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari angkat tanganmu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, oh, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Dua tangan diangkat. Hadirat-Mu ralabasyanda memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Biar musik saja. Mari tenangkan jiwa dan pikiranmu di hadapan Tuhan. Mungkin setelah sepanjang hari ini kita semua dalam segala kesibukan kita, secara fisik mungkin engkau letih, bahkan mungkin masih ada beban-beban pikiran. Semuanya kita pasti masih mengalami situasi pandemi ini, membuat jiwa kita, membuat hati kita mengalami rasa gelisah. Tapi biarlah malam hari ini, lewat malam pujian penyembahan ini, family worship, saudara ini di rumah-rumah bersama keluarga maupun mungkin sendiri, bila hadirat Tuhan terus memenuhi kita. Haleluya, hiralabasyandalaba. Tetap fokus sama Tuhan. Mari jangan hanya menjadi penonton, jangan hanya melihat-lihat saudara yang ada di Zoom maupun yang di live streaming, tapi saudara adalah penyembah-penyembah Allah dimanapun engkau berada. Keaktifan kita itu sangat menentukan kita mengalami jamahan Tuhan atau tidak. Oh, nialama sendirian daralalalala, menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Sekali lagi nyanyikan. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhi bait-Mu,
memenuhi kami semua. Itu yang kami rindukan, itu yang kami perlukan. Karena itu kami datang, segenap hati, segenap jiwa, segenap kerinduan dan kekuatan, kami datang menyembah-Mu. Di saat hadirat-Mu menjamah kami, kami dikuatkan, kami dipulihkan, kami disembuhkan, kami dihiburkan. Bahkan mungkin ada kami yang sakit atau keluarga kami yang sakit. Tuhan, biarlah di tempat di mana kami saat ini mengadakan penyembahan ini, Engkau hadir melawat dan menyembuhkan setiap mereka yang sakit ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. I feel Jesus, I feel Jesus, I feel Jesus in my life, in my life. Yes, my soul thirsts, burn within me, burn within me. I feel Jesus in my life. Sing it again, nyanyikan lagi. I feel Jesus, I feel Jesus, I feel Jesus, I feel Jesus in my life, I feel Jesus, yes, in my life. Yes, my soul thirsts. Yes, my soul thirsts. Burn within me. I feel Jesus in my life. I feel Jesus in this place. I feel Jesus in my home, in my home. Kalau kau percaya, kau rasakan Yesus ada di rumah-rumahmu, angkat kedua tanganmu. I feel Jesus in my home, in my home. I feel Jesus, I feel Jesus. Nyanyikan dengan iman, terima. I feel Jesus in my house, in my house. One more time, sing it. I feel Jesus, I feel Jesus. Pegang dadamu. In my life, my life. Serahkan kedua tangan saudara. Terimalah, terimalah, terimalah. Hiralama syukuri beanda kararabashanda. Hiralalala bako syukuri anda karalala bakasyanda lalala baralala baralala. Huralama syakana da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 . Hindiana lalala. Kalau Yesus ada di keluargamu, if Jesus in your family, if Jesus in your heart, in your life, you have
a victory. Engkau akan diberikan kemenangan. Engkau memiliki sukacita dan damai sejahtera. Terimalah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan buat malam hari ini. Kau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Oh Rabashanda. Mari sama-sama mengucap syukur buat kehadiran Tuhan Yesus ada di rumah-rumah saudara yang saudara dapat rasakan. Oh thank you Jesus. Ucapkan syukur. Thank you Lord. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Yang merasakan hadirat Tuhan, lambaikan tangan saudara sekali lagi. Katakan haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Thank you Jesus, terima kasih Tuhan. Engkau terus menguatkan kami, Engkau bicara buat kami. Tuntun kami lewat firman-Mu supaya kami mengerti apa yang harus kami kerjakan hari-hari ini. Mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Boleh tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita, saudaraku. Puji nama Tuhan. Sekali lagi shalom, shalom, shalom. Salam sehat dan tetap semangat buat setiap kita. Jumpa lagi dalam Family Worship malam hari ini. Saudara kasih dalam Tuhan, saya percaya hadirat Tuhan terus memenuhi kehidupan setiap kita semuanya. Puji nama Tuhan, hari ini mari sama-sama kita membahas lagi tentang kalau dalam beberapa minggu ini Tuhan selalu ajar kita lewat firman yaitu God's Map. Dan Tuhan bilang biarlah kita juga selalu mengutamakan God's map itu daripada our mind map gitu ya, daripada pikiran, jalan pikiran kita sendiri. Saudaraku, maka malam hari ini sama-sama kita belajar firman mind map changing. Pola pikiran yang diubahkan Tuhan. Haleluya. Saudara siap? Amin. Puji nama Tuhan. Saudara, hari-hari ini kita hidup sesuai dengan firman Tuhan God's Map dan bukan mengandalkan hanya pola pikir kita atau mind mapnya kita. Oleh sebab itu bagaimana supaya kita bisa hidup di dalam God's Map, maka kita harus berubah. Yang setuju katakan amin. Kita harus changing, berubah saudaraku. Kalau Pak Niko ajarkan kita supaya kita mengubah pola pikir atau paradigma kita hari-hari ini. Dan kenapa? Karena kita sedang hidup dalam zaman yang tidak lazim, saudara ya. Namun Tuhan juga inginkan agar setiap kita hidup tidak seperti dunia ini, tetapi seperti firman Tuhan. Saudara, di dalam Matius 9 ayat yang ke-17, firman Tuhan berkata begini saudara ya. Saudara bisa baca juga mengikuti saya. Walaupun saya tidak mendengar suara saudara, tapi minimal saudara bisa mendengar suara sendiri. Oleh karena pendengaran firman Tuhan maka iman kita semakin dibangkitkan. Setuju katakan amin. Yang setuju berikan jempol saudara yuk. Yes, kita baca ya 2 ya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya, anggur dan tempatnya itu terpelihara, itu kantong itu. Haleluya. Saudara percaya di tengah pandemi ini sekalipun Tuhan mencurahkan kepada kita anggur yang baru. Amin. Tuhan memberikan kita sukacita, sudah pasti Tuhan memberikan juga berkatnya buat setiap kita saudaraku. Anggur yang baru, oh haleluya.
Ini yang Tuhan janjikan dan Tuhan sediakan buat kita. Tapi bagaimana supaya kita ini saudara ya bisa menampung berkat itu, maka kita juga harus punya dikatakan kantong yang baru. Harus hidup kita ini senantiasa memiliki, kalau kita kembali kita main tadi, pola pikir yang baru saudara. Jadi nggak bisa kita memakai pola pikir yang lama-lama dulu saudara. Ya, mengapa hari-hari ini gembala kita itu ngajar kita kalau kita akan hidup dalam sukses di tahun yang tidak lazim ini ya. Tapi ini kuncinya. Maka kita perlu yang namanya kantong yang baru, kehidupan kita yang senantiasa diubahkan oleh Tuhan. Nah, saudara, mungkin saudara dan saya tidak asing ya dengan kata ini yang beberapa waktu yang lalu kita sudah sering dengar, yaitu refresh and restart. Nah, ya, jadi ini waktu-waktu yang lalu ini sangat viral di kalangan Rayon 10 kita semuanya, apalagi kita yang mengikuti Morning Blessing ya. Jadi ini memang sama dengan konteks atas saudaraku ya. Bagaimana kita harus senantiasa memiliki pola pikir yang baru berubah. Nah, kalau saudara ingat ini tentu kita pasti ingat yang mungkin handphone kita atau komputer, laptop gitu ya. Mungkin karena sering kali kita sudah pakai maka mungkin bisa ada virusnya. Mungkin ada perangkat-perangkatnya yang sudah mulai rusak. Kemudian udah loadingnya udah lambat gitu. Fungsinya tidak seperti awalnya. Nah, maka tentu salah satu saudaraku solusi yang terbaik untuk mengembalikan komputer laptop kepada pengaturan awal, maka gadget atau komputer kita harus refresh atau kita juga restart gitu ya. Supaya apa? Supaya atau kita reset gitu, reset ya, refresh, reset, bahkan reset dari awal ya, bukan hanya refresh ya, di reset lagi supaya fungsi daripada komputer kita itu sungguh-sungguh dapat berfungsi kembali, saudara. Demikian juga pola pikir manusia. Mungkin sering berjalannya hidup, bahkan kita sudah melayani, berjalani perjalanan waktu ini, maka kadang-kadang ada pola-pola pikir kita yang mungkin mulai salah. Ataupun mungkin lemot saudara ya, tidak lagi segairah dulu, tidak lagi sepeka dulu untuk mendengar suara Tuhan. Bahkan jalan-jalan kehidupan kita sudah tidak lagi mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Bahkan banyak yang sudah jauh dari kebenaran saudaraku. Oleh sebab itu kita harus perlu menata ulang hidup kita, tuh pola pikir kita, cara pandang kita. Supaya ketika kita berubah maka kita siap menerima yang namanya anggur yang baru. Katakan amin. Sebelum itu maka sulit buat kita untuk menerima anggur yang baru. Sebelum pikiran kita diperbarui maka mujizat, terobosan itu sulit akan menyapa hidup kita, saudara. Jadi ini perlu ya, itu mengapa kita perlu sekali untuk mindset kita ini, mind map kita ini changing. Ya, karena di dalam perjalanan jujur saja semakin lama kita kadang melayani saudaraku, maka kita bahkan kadang-kadang sudah bukan punya mindsetnya Tuhan lagi, mindset diri kita sendiri. Kita tidak lagi hidup dasar God's map, tapi mind map itu perlu kita terus berubah. Nah, satu ketika Rasul Petrus mengalami perkara ini ketika dia sedang berdoa, ia mendapat penglihatan. Ada kain lebar yang turun di hadapannya. Kain itu berisi binatang berkaki 4, binatang menjalar, burung. Kemudian ada suara berkata kepada, sembelilah makanlah. Petrus menjawab bahwa makanan itu haram, ia tidak bisa memakannya. Lalu terdengarlah suara lagi, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Ya, jadi seperti itu. Nah, bayangkan dia nih
rasul yang sudah mengikuti Tuhan Yesus dan pelayanan Tuhan Yesus waktu itu hanya di kalangan orang-orang Yahudi. Ya, kalangan orang-orang Yahudi tentu ada orang-orang Samaria memang, tapi sekitar daripada daerah tanah Israel lah kita sebut gitu ya. Nah, dalam kejadian seorang yang bukan orang Yahudi bernama Cornelius yang ingin dilawat oleh Tuhan, yang dijamah oleh Tuhan, ingin diselamatkan oleh Tuhan. Dia sendiri orang yang saleh dikatakan, dia juga mendapatkan ya suara dari Tuhan. Kalau ada seorang rasul yaitu Petrus yang akan dipakai Tuhan untuk membawa berita keselamatan itu seperti itu. Jadi waktu itu Petrus gak mengerti dan bahkan bukan tidak mengerti, tidak mau saudara ya, dari gambaran ini dia tidak mau pergi karena mereka bukan orang Yahudi. Nah, tapi puji Tuhan Petrus ini untung peka saudara ya, sehingga waktu Tuhan nyatakan lagi setelah ketiga kalinya maka dia mengerti. Sudah lama dipenuhi dengan doktrin, mungkin juga benak kita dipenuhi dengan banyak hal tentang pelayanan hanya harus seperti ini, harus seperti ini. Ya kita juga nggak pernah kan berpikir kita family worship dengan live streaming dengan Zoom seperti ini. Nggak pernah ada di dalam pikiran kita saudaraku. Kalau kita tetap bertahan maka mungkin kita berkata ibadah yang benar itu adalah ibadah yang pastinya harusnya di gereja gitu ya. Karena beda hadiratnya. Seperti itu mungkin kita berpikir demikian. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, tapi sekarang ini kenyataannya dengan pandemi ini atas izin Tuhan kita harus beribadah seperti ini saudara, yang tadi sudah mendarah daging buat kita. Nah saudara jadi perenungannya, apakah saudara masih tetap mau bertahan seperti yang lalu atau mengikuti apa yang sedang berkembang yang Tuhan izinkan terjadi. Nah ini dia, banyak orang mungkin sampai saat ini tidak mau bahkan apa-apaan itu ya untuk ibadah seperti cara seperti ini. Saudara bisa bayangkan cara seperti ini pun dia tidak datang beribadah. Mungkin saja cara yang lama itu belum bisa juga sepertinya beribadah. Berarti dia tidak beribadah lagi. Nah ini dia, bagaimana bisa anggur yang baru itu dia terima saudaraku. Karena bakalan rusak. Yang mengerti katakan amin. Demikian juga saudara yang ada di marketplace, dunia kerja. Ya, saudara tentu harus berubah dari semua hal. Cara-cara promosinya dulu mungkin harus saudara bawa kuenya ke warung-warung mungkin yang jualan kue. Sekarang nggak mesti begitu ya. Dengan cara yang dengan hikmat Tuhan maka saudara bisa tetap melakukan usaha saudara. Nah, kita lihat mengapa kita benar-benar perlu berubah ini. Mengapa kita perlu memperbaharui pola pikir kita. Nah, next slide-nya ya. Mengapa kita perlu memperbaharui? Why ya. Ini alasannya yang pertama. Pikiran Anda menentukan siapa diri Anda. Ya. Ini sangat menentukan. Pikiran kita sangat menentukan siapa kita. Saudara, saya dari kitab Amsal 23 ayat 7 berkata, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Saudara, seorang yang kaya yang bernama Warren Buffett, ya saudara mungkin sudah pernah baca ya, sudah pernah dengar, warga negara asing. Dia orang terkaya saudaraku di dunia juga, masuk menjadi orang yang kaya di dunia. Ternyata dia saudara sejak umur 11 tahun, dia itu yakin suatu waktu nanti dia pasti bisa menjadi kaya saudara ya. Dan ternyata bertahun-tahun kemudian, benar menjadi orang yang sangat kaya saudara.
Ya, kita tidak hanya berpikir masalah kekayaan ini saja saudaraku, tetapi apa yang Anda rindukan menjadi apa di kemudian hari. Kalau itu yang mendrive saudara dengan pola pikir, maka itu bisa terjadi kemudian. Apa yang ia pikirkan terjadi karena itulah kekuatan lagi mindset. You are what you think. Pikiran Anda, pikiran kita adalah produk kita. Apakah itu buruk atau baik, itu akan mempengaruhi tindakan kita, saudara ya. Kalau kita berpikir tidak bisa, maka seluruh tubuh seolah mendapat pesan dari otak kita, ngapain dicoba? Ya, malas. Ya. Saya juga mau jujur sama saudara, saya pun harus bertobat juga. Saya juga sebelumnya masih punya pola pikir yang lama. Saya rasanya nggak suka juga yang begini. Aduh, maksimal nggak ya? Orang bisa diberkati nggak ya dengan seperti ini? Itu dalam pikiran saya, saudara ya. Ada nggak orang nanti mau nggak ya kita buat seperti itu semuanya? Sehingga awal-awal ya memang saya nggak buat memang. Saya terus berpikir kapan ya bisa onsite ya, gitu aja terus pikiran saya. Kapan bisa onsite itu aja. Tunggu aja lah nanti kalau udah onsite baru kita buat ini dan itu. Ya itu. Saya juga punya pola pikir seperti itu. Merasa aduh nggak bisa, susah nanti segala macam. Akhirnya memang jadi enggan. Tapi ketika saudara mulai belajar untuk mengubah pola pikir dan berkata pasti bisa, kita coba, dan ya sekarang ini kita sudah coba dan saya lihat, saya percaya pasti dalam setiap kita berjumpa dengan Tuhan dalam penyembahan sekalipun lewat Zoom ini, tentu pasti kita juga mendapatkan berkatnya. Yang setuju lambaikan tangan saudara. Haleluya. Ya saudara, itu dia. Sebaliknya kalau kita berpikir bisa, maka seluruh tubuh akan mengerahkan kekuatannya. Jiwa dan fisik kita akan berupaya semaksimal sampai apa yang kita pikir benar-benar terjadi. Mari kita renungkan ini. Ada orang yang menginginkan kemajuan, tapi yang ada di kepalanya hanya trauma-trauma masa lalu yang terus dia rekam. Maka kalau dia tidak berubah, maka tidak akan mengalami kemajuan, saudaraku. Ada orang yang mau mengecap hal yang besar, tapi pikirannya terus saja terbayang dengan cara-cara yang lama atau berusaha dengan kekuatannya. Dan karena pola pikirnya yang mungkin masih sempit, kecil, alhasil dia nggak dapat apapun juga. Oleh sebab itu, perbaharuilah itu, karena pikiran pun ibarat tanah, saudara ya. Ibarat tanah. Jadi tanah itu kalau semakin dirawat nih, kita banyak sekarang sudah banyak yang menyukai ya untuk bercocok tanam di rumah, termasuk saya ya. Sejak pandemi ini, maka mulai kesenangan kita pun ada kesenangan yang baru. Ya, bercocok tanam, tanam bunga, mungkin tanam cabai dan lain sebagainya, saudara ya. Bahkan banyak kita post di media sosial kita tuh, Bu Morina senyum-senyum, Bu Nini ya. Yang lain juga begitu ya, bagus-bagus tanamannya, Borotua semuanya ya. Jadi kita lagi seneng nih ya. Tapi coba perhatiin saudara, kalau saudara tidak rawat, tidak jaga, ya tidak dikasih juga nutrisinya. Saya aja sekarang lihat apa ya nutrisi tanaman, saya lihat di YouTube. Ternyata banyak hal yang di sekitar kita bisa kita pakai untuk nutrisi tanaman. Kok jadi jago juga nih saya ini ya. Ya nggak bisa dipungkiri lah saudara ya. Dari anak petani memang dari dulu. Ya jadi seperti itu saudara ya. Jadi harus dirawat ya. Kalau seperti tanah tadi, kalau terus dijaga, disiram tanamannya, maka pasti saudara akan terawat, menghasilkan sesuatu yang baik, produktif. Sebaliknya jika dibiarkan, makan ada ilalang, ada tumbuh liar, ada yang namanya hamanya, maka tanaman itu pun tidak akan menghasilkan hasil yang baik ataupun tanamannya tidak indah, ya, tidak subur. Nah sama pola pikir juga kita demikian. Oleh sebab itu yang kedua, pikiran kita perlu harus disegarkan kembali, saudara.
Haleluya, katakan amin. Perlu disegarkan kembali ya di pikiran. Itu mengapa kita disuruh berubah pola pikir kita. Jadi ada seorang juga bernama Eric Harvey dan Steve Ventura pernah menulis, dikatakan dalam bukunya Lupakan Demi Kesuksesan. Mereka berkata, otak kita ini juga seperti lemari. Kadang-kadang diisi oleh hal-hal yang tidak lagi kita gunakan. Hal-hal yang tidak pas lagi. Haleluya, ya. Tidak pas lagi. Tapi kita biarin aja di situ, saudara ya. Udah menuhin lemari, bawa kosongin lemarinya, mungkin kasih sama orang, mungkin begitu. Sayang rasanya mungkin ya. Tapi saudara lihat, padahal nggak berguna lagi, saudara. Nah, demikian juga dikatakan di pikiran kita ini mungkin banyak yang harus dibersihkan. Perlu istirahat. Ya. Demikian, saudara. Nggak pas lagi. Misalnya dengan usia saya untuk melayani yang anak-anak milenial kekinian, kadang-kadang udah jauh, saudaraku ya. Udah nggak pas. Candaan mereka nggak pas, ya. Nanti kalau saya bercanda, anak saya bilang juga ada di dalamnya garing katanya gitu, ya. Udah nggak pas. Jadi saya juga harus berani berubah, ya. Kalau memang tidak pas lagi ya, mungkin berani untuk kosongkan, untuk memulai apa yang cocok. Ya, size-nya baju saya seperti sekarang ini bagaimana, itu yang cocok. Nah, seperti itu. Jadi pikiran kita perlu terus di-refresh kembali. Yang mau katakan amin, yang mau lambaikan tangan saudara, haleluya. Jadi ada hal-hal yang harus Anda buang, lupakan ya. Apalagi trauma-trauma, sakit hati dan lain sebagainya, sudahlah. Sakit hati, dendam, benci, iri hati, apapun itu namanya, itulah pola pikir manusiawi, saudaraku. Itu bukan God's made, tadi pagi juga sudah disampaikan begitu. Maka kalau saudara masih tetap pegang itu, saudara tidak siap untuk menerima anggur yang baru. Jadi mari kita renungkan ini, segarkan. Ya, jangan khawatir, dikatakan demikian, untuk mengosongkan segala sesuatu dalam pikiran ini, tentu segala sesuatu yang menghambat kita tidak bisa lebih maju. Untuk memulai dari awal untuk memperoleh hasil yang baik, maka dengan demikian saya percaya Tuhan akan mengisinya dengan anggur yang baru, visi-visi yang baru dan lebih besar lagi seperti saya katakan ini. Jadi dengan saya juga terus mau bergerak, saudaraku, dengan lewat pelayanan-pelayanan ya, Zoom dan seterusnya seperti besok FC dan lain sebagainya. Kemarin juga saya dengan ketua FC, saya lihat Tuhan akan memberikan terus visi-visi yang baru, terus akan memberikan anggur yang baru. Haleluya, amin. Saudara juga terus doakan kami, saudara ya, karena ini memang pelayanan yang sekarang ini Tuhan sedang berikan. Puji nama Tuhan. Nah, karena di dalam Ratapan 3 ayat 22 sampai 23 firman Tuhan berkata demikian, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Jadi kita percaya Tuhan yang akan menggantikan, saudaraku, dengan pikiran-pikiran yang semakin hari makin baik, makin hari makin dipenuhi dengan visinya Allah, ketika kita mau berubah dan melupakan banyak hal yang mungkin sudah tidak cocok lagi dengan keadaan zaman sekarang ini. Haleluya, katakan amin. Misalnya saudara, ya ini mungkin tidak mudah, tapi ini sudah terjadi. Saya ikuti satu acara, itu gembala pembina kita sendiri. Dia memberkati pernikahan sepasang anak Tuhan. Itu pun orang tuanya saya kenal banget ya. Saudara, gimana cara Pak Niko, saudaraku, untuk memberkatinya? Lewat Zoom begini, saudaraku. Saya anak-anak muda di sini, kalau ada saudara mau diberkati dengan Zoom seperti itu, ya jadi ya seperti ini, saudara, kita cuma lewat layar-layar begini.
Saudara bisa bayangkan ada keluarganya di situ. Kalau kita tidak punya paradigma yang berubah, maka serta-merta kita akan tolak itu. Tapi saya bersyukur keluarga itu tidak merasa bahwa pernikahan seperti itu kayaknya nggak sah dan lain sebagainya. Tidak, saudaraku. Pak Niko seperti itu. Saudara kasih dalam Tuhan nggak mudah, saya percaya ya, untuk punya pola pikir menerima seperti itu. Tapi sekarang memang sudah berjalan ya, memang harus kita adaptasi ini, penyesuaian yang tidak lazim ya, itu menjadi sebuah kelaziman baru buat kita. Kemarin dia ibadah sore Pak Eli ya sampaikan, dia mau datang bahkan ke rumah sakit untuk mendoakan, tapi nggak bisa. Yang sakit pun bilang nggak usah Pak, pandemi, doakan saja lewat telepon, lewat apa. Mungkin kalau dulu kadang begitu, maka kita kan apaan itu hamba Tuhan misalnya ya, kalau kita tidak datang. Nah seperti itu, siap berubah, haleluya, amin. Yang mau lambaikan tangan saudaraku. Memang tidak mudah saudara ya, untuk saudara bisa mengikhlaskan anak saudara untuk terus belajar secara online pun pasti nggak mudah. Ya nggak mudah, tapi no choice, nggak ada pilihan buat kita. Tapi biarlah kita semuanya adaptasi, menikmati hal apapun yang Tuhan sedang kerjakan atas kita hari-hari ini. Kita tetap percaya anggur yang baru tetap Tuhan akan curahkan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita, saudaraku. Haleluya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan selalu baru rahmatnya. Nah ini yang ketiga, yang terakhir. Pikiran Anda diperbaharui senantiasa menjadi sama seperti pikiran Kristus. Roma 12 ayat 2a, demikianlah firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Dalam bahasa Inggrisnya nih bagus saudara, kayak coba tampilkan dalam bahasa Inggrisnya. Nah ini dia yang bahasa Inggrisnya. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. Ini sama dengan tadi ya. Jadi ini jangan sama seperti dunia ini, tapi transform, berubahlah oleh pembaharuan pikiranmu, atau ada bahasa yang lain, di dalam pembaharuan budimu. Nah ini dia yang Tuhan katakan, intinya bagian konklusinya, jadi pembaharuan budi kita ini oleh firman Tuhan tidak cukup hanya dilakukan seminggu sekali. Haleluya, katakan amin. Itu tidak cukup saudaraku. Maka saya katakan tadi, kalau hanya orang menunggu untuk dengar firman Tuhan, untuk ibadah, ketika nanti onsite saja, maka pembaharuan pikirannya tidak akan pernah terjadi saudaraku. Tidak cukup seminggu sekali, sebaliknya mesti terus dilatih. Dengan keadaan yang ada kita dilatih, kita praktekkan lagi sepanjang hari, bahkan selama hidup kita. Sebab tantangan di musim ini dan musim yang akan datang itu terus akan semakin besar. Oleh sebab itu kita perlu menyingkapi ini dengan paradigma pola pikir yang baru pula. Itu berarti setiap hari Anda dan saya mesti menyamakan pikiran kita dengan pikiran Kristus. Katakan amin. Selalu berpikir positif, bahkan mampu memikirkan orang lain. Yang tadi pagi ini jelas sekali, jangan hanya memikirkan dirimu sendiri, tetapi juga engkau harus memikirkan orang lain. Sifat egosentris akan semua kita bisa berubah dimulai dari pola pikir ini. Punya jiwa berkorban, bahkan dapat melihat mujizat sebagai perkara yang mungkin dan pasti akan terjadi. Katakan amin. Ini dimulai dari pola pikir kita. Biarlah malam hari ini kita kembali diingatkan ini saudaraku, supaya sungguh-sungguh anggur yang baru itu kita terima karena kita menjadi kantong kulit yang
baru pula. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, Engkau sungguh baik. Engkau begitu baik ya Tuhan. Terus memimpin kami. Biarlah firman-Mu yang hamba-Mu sampaikan boleh meneguhkan lagi, mengingatkan lagi Tuhan, menggairahkan kami lagi. Membuat kami menjadi orang-orang yang bijaksana dalam segala keadaan apapun. Kami tetap ya Tuhan hidup di dalam jalan-jalan Tuhan, yaitu God's map itu. Bukan hanya di dalam pikiran kami. Dan kami bersyukur kami diubahkan senantiasa menjadi sama seperti Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di penghujung ini saya minta Lastri, kita akan berdoa syafaat, cukup 5 menit saja. Doakan terus jemaat, pengerja, supaya mereka terus memiliki kerinduan God's map itu dan pembaruan budi pikiran terus terjadi. Kami bersyukur Tuhan, Kau Allah kami yang begitu baik bagi kami ya Tuhan, yang terus menuntun kami kalaupun kami masih ada di pandemi COVID-19 yang begitu berkepanjangan ini Tuhan. Tapi kami bersyukur Engkau yang senantiasa bersama dengan kami, bahkan menuntun kami ya Tuhan. Kami bersyukur juga Tuhan untuk ibadah kami malam hari ini Tuhan yang boleh kami lakukan Tuhan. Kami diingatkan kembali untuk kami mengubah pola pikir kami Tuhan, dan kami terus mengubah kehidupan kami Tuhan menjadi serupa dengan Engkau ya Tuhan. Doa kami ya Tuhan, Kau juga Tuhan bersama dengan kami, berjalan bersama dengan kami, bersama dengan umat-Mu ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, apapun keadaan setiap umat-Mu Tuhan, kami terus percayakan mereka ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan di hari-hari ini tidak ada di antara mereka Tuhan yang Tuhan meninggalkan Tuhan, tidak ada di antara mereka yang pergi daripada Tuhan, tetapi mereka terus mempercayakan hidup mereka kepada Engkau ya Tuhan. Bahkan Tuhan mungkin ketika mereka saat ini Tuhan mengalami hal yang kurang baik sekalipun, tetapi biarlah terus mereka berharap dan percaya kepada Engkau Tuhan, dan terus Tuhan menjadi mengikut Engkau senantiasa ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah Engkau nyatakan terus kemuliaan-Mu bagi kehidupan mereka. Kami berdoa lindungi mereka, jagai mereka dalam setiap aktivitas mereka. Mungkin di antara mereka Tuhan ada yang sedang sakit ya Tuhan, baik di rumah atau di rumah sakit. Bapa kami berdoa biarlah kesembuhan daripada Allah turun atas setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, atas setiap umat-Mu ya Tuhan. Mujizat yang daripada Allah turun atas mereka. Bahkan lebih daripada itu Tuhan, sekalipun mereka Tuhan mengalami sakit penyakit, tidak ada mereka Tuhan yang mengeluh, tidak ada mereka Tuhan yang mengalami kesedihan, tetapi semangat sukacita yang daripada Tuhan berlimpah bagi mereka. Kami juga berdoa Tuhan, berkati mereka Tuhan yang sedang mengalami Tuhan kondisi ekonomi yang kurang baik. Mungkin di antara mereka ada yang kehilangan pekerjaan, bahkan mereka juga sudah mencari pekerjaan tapi belum mendapatkannya sampai saat ini. Mungkin ekonomi usaha mereka Tuhan yang sedang menurun Tuhan. Kami berdoa Tuhan membuka jalan bagi mereka. Tuhan terus memberkati mereka Tuhan. Kami tahu Tuhan Kau Allah kami yang sanggup Tuhan melakukan segala perkara-perkara yang luar biasa, yang membuat kami terkagum-kagum, yang membuat kami tercengang-cengang Tuhan. Bapa kami juga berdoa Tuhan, biarlah Tuhan Kau Allah kami memulihkan bangsa kami. Kami berkata pulihkan Indonesia ya Tuhan. Pulihkan Tuhan, bahkan kami berdoa untuk pemerintah kami Tuhan, yang terus bekerja keras Tuhan, berupaya Tuhan untuk menyelesaikan dampak-dampak COVID-19 ini Tuhan, dan juga Tuhan menjalankan vaksinasi Tuhan. Kami berdoa berkati mereka Tuhan, berikan kepada mereka hikmat, lindungi mereka, jagai mereka Tuhan, satukan hati mereka, bahkan cinta akan Indonesia terus berlimpah bagi mereka Tuhan, sehingga mereka Tuhan boleh bekerja dengan maksimal untuk bangsa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk proses vaksinasi khususnya Tuhan yang sedang terjadi di bangsa kami. Ada banyak juga Tuhan berita-berita miring Tuhan yang membuat rakyatnya takut ya Tuhan. Kami berdoa setiap berita-berita miring Tuhan yang menakut-nakuti rakyatnya Tuhan. Kami berdoa, kami tolak semua di dalam nama Tuhan Yesus.
bahkan berita-berita hoax yang lain Tuhan, yang mungkin menakut-nakuti rakyat Indonesia. Kami berdoa, kami tolak semua itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami meminta Tuhan, biarlah Engkau segera memulihkan bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Berkati bangsa kami, damailah Indonesia. Bahkan Indonesia Tuhan juga mengalami Pentakosta yang ketiga. Penuaian terjadi di bangsa kami dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemimpin-pemimpin rohani kami. Berkati ya Tuhan. Dimulai dari gembala pembina kami ya Tuhan bersama dengan Ibu Hermin. Keempat wakilnya ya Tuhan. Gembala lain kami Tuhan, Ibu Vera. Bersama dengan seluruh hamba-hambamu Tuhan. Gembala-gembala cabang Tuhan. Berkati ya Tuhan, berkati. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk pertolongan-Mu yang terus Engkau kerjakan Tuhan sampai saat ini. Pemimpin-pemimpin kami Tuhan dalam keadaan baik. Doa kami, berkati mereka senantiasa. Lindungi mereka, jagai mereka. Tutup bungkus mereka dengan kuat-kuat saudara-Mu. Tambah-tambahkan hikmat kepada mereka. Terus pendengarkan suara-Mu kepada mereka Tuhan. Untuk mereka terus mengajarkan kami Tuhan, mengajar kami dengan firman-Mu, dengan suara-Mu Tuhan, sehingga kami Tuhan umat-Mu semakin boleh diperlengkapi menjadi umat yang layak di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau ditinggikan, dimuliakan. Kami percayakan hidup kami percayakan bangsa kami percayakan umat-Mu, kami percayakan juga pemimpin-pemimpin rohani kami ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu Kau akan mengerjakan lebih dahsyat bagi kami. Terpujilah Engkau Allah kami yang baik. Haleluya. Baik, mari kita angkat tangan kita saudaraku. Kita akhiri ibadah kita. Terima kasih segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kau telah hadir melawat setiap kami dari awal sampai akhir. Biarlah setiap yang kami terima malam ini itu boleh terus menguatkan dan kami semakin hari makin mengenal Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Terimalah berkat anugerah Tuhan dalam hidup saudara, kasih karunia, damai sejahtera, kebaikan Tuhan, kemurahannya senantiasa berlimpah-limpah turun dalam hidup saudara. Terimalah berkatnya dalam nama Bapa, dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan dalam kuat kuasa Roh Kudus mulai sekarang sampai selama-lamanya. Terima berkat Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Shalom, Tuhan berkati berlimpah-limpah. Jangan lupa besok FC secara Zoom maupun secara WA video. Tuhan berkati semua kita.